Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kepada Allah dengan senantiasa melafalkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana kalimat tersebut ya adalah ungkapan rasa syukur kita, yaitu kalimat hamdalah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kita amanah yang sangat besar ini, yang mana kita sebagai manusia diharuskan untuk memikul beban tersebut dengan penuh tanggung jawab, ya, yaitu tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan guidelines ya kita sebagai manusia dalam menjalankan profesi kita yang paling utama, yaitu profesi sebagai manusia. Apa itu? Yaitu dengan mengikuti baginda ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, amanah ya itu perlu diberikan dan wajib diberikan kepada seseorang ya yang mampu untuk memikulnya. Tidak boleh kita kemudian memberikan amanah ya perurusan pembesian kepada tukang kayu. Itu tidak boleh ya. Hal ini sebagaimana yang telah tertera di surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumul bil adl. Ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah itu kepada ahlinya atau kepada seseorang yang menjadi pakar ya atasnya. Dan tidak boleh ya seperti yang saya sampaikan tadi, ahli urusan pembesian lalu kemudian diberikan kepada al-khasyab atau ahli kayu. Itu tidak relevan. Begitu juga dalam urusan-urusan yang besar sebuah negara misalkan, ketika kita memberikan ya urusan misalkan pertanian ya di sebuah negara kepada seseorang yang bukan pakar dalam bidang pertanian, misalkan dia bidang dalam olahraga, atau dia memberikan urusan atau mengangkat ketika presiden mengangkat seorang menteri dalam bidang olahraga, tetapi orang yang diangkat untuk mengurusi urusan olahraga bukan ahli dalam bidang olahraga. Misalkan dia malah adalah seorang TNI ya yang tidak paham terkait masalah olahraga. Tentunya hal tersebut tidak berkesesuaian, tidak berkesinambungan. Oleh karenanya sebuah amanah itu ya harus diberikan kepada orang yang memang pakar kalau kita mau sukses. Kalau kita kemudian memberikannya kepada yang bukan pakarnya, fantadhiris sa'ah, maka pasti akan terjadi kehancuran. Kemudian di ayat tersebut dilanjutkan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ya. Kalau engkau menghukumi di antara manusia dalam suatu perkara, maka hukumilah perkara tersebut dengan adil. Nah, kalimat di sini kalau kita baca ya dalam ayat Al-Qur'an ini sesungguhnya memiliki penuh makna yang mendalam. Karena di situ ada kalimat al-adl. Ya. Kalimat al-adl itu
itu adalah didduhu dzulm. Ya, kalimat adil lawan katanya adalah kezaliman. Ya, berarti keadilan itu didefinisikan para ulama sebagai waqtu syai' fi maudhi'i, yaitu meletakkan sesuatu pada posisinya yang pas, pada posisi yang seharusnya. Sedangkan kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu yang tidak pada posisinya. Oleh karenanya, ketika seorang ahli, misalkan dalam urusan pertanian, dia diangkat menjadi menteri pertanian contohnya, tapi kemudian dia bukan orang yang adil, ya, dia orang yang zalim, bisa jadi dia justru malah mengeruk, ya, harta sebanyak-banyaknya, ya, atau mengesahkan sebuah undang-undang karena adanya uang yang masuk ke dalamnya atau suap, yang kemudian undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang rusak, sehingga kemudian terjadi kerusakan yang amat dahsyat di dalam pemerintahan karena orang yang memerintah hal tersebut, orang yang memimpin, ya, di dalam amanah tersebut bukanlah orang yang berlaku adil. Oleh karenanya dari ayat surat An-Nisa ayat 58 ini kita bisa simpulkan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk pertama memberikan, ya, amanah, tanggung jawab kepada orang yang memang ahlinya. Kedua, orang yang menjalankan amanah tersebut harus menjalankan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati, dengan keadilan, ya, dengan prinsip keadilan, ya, dan dia tidak berlaku zalim. Ya, itu adalah perintah Al-Quran, sehingga orang yang memberikan tanggung jawab tadi wajib hukumnya untuk melakukan supervisi terhadap semua hal yang dia lakukan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.